Kapan kita tahu bahwa kita sudah mulai berada di dalam perubahan ketika kita mengalami masalah kecemasan? Teman-teman semuanya, kita akan tahu ketika kita sudah berada di dalam perubahan, di dalam pertengahan perubahan, di dalam perubahan itu sendiri, ketika Anda sudah mulai stop untuk Anda mengatakan hal yang sama tentang apa yang selama ini Anda lakukan. Anda stop untuk mengatakan, kenapa ya ini? Apakah ini karena begini? Nanti kalau begini gimana? Anda sudah tidak lagi mengatakan itu, Anda sudah mulai stop untuk mengatakan hal itu. Jadi, teman-teman, izinkanlah teman-teman untuk Anda mulai melatih di teman-teman. Terutama ketika teman-teman mengalami masalah yang sekarang teman-teman alami. Tidak mudah untuk melakukan ini, tapi ketika Anda sudah bisa melakukannya, perubahan itu benar-benar milik Anda. Jadi, izinkan untuk tidak lagi berbicara hal itu dengan siapapun juga. Anda izinkan untuk benar-benar kurangi berbicara tentang nanti kalau aku gimana, nanti kalau ini gimana, aduh nanti kalau ini apa. Izinkan untuk Anda, teman-teman, untuk mengurangi kebiasaan itu, bahkan menghilangkannya. Putuskan bahwa saya tidak mau lagi menjadi diri saya yang lama, karena di Anda yang lama adalah di Anda yang selalu mengatakan hal yang sama, mengatakan cerita yang sama tentang diri Anda. Cerita yang sama Anda putar-putar terus setiap harinya. Sudah tahu, Anda sudah cek ke dokter bahwa Anda, kalau Anda gangguan kecemasan, ya normal sebenarnya yang dialami ya, walaupun memang sensasinya itu terasa. Tapi Anda terus mengulang-ulang hal yang sama, bereaksi dengan cara yang sama. Ketika Anda bereaksi dengan cara yang sama, Anda mengulang-ulang cerita lama lagi. Maka saya bilang tadi adalah ketika Anda sudah berada dalam perubahan adalah ketika Anda benar-benar stop untuk melakukan itu. Anda hanya ingat tujuan besarnya Anda apa. Anda hanya ingat apa yang Anda mau. Ingat teman-teman, energi mengalir ke mana? Energi mengalir kepada apa yang kamu perhatikan, apa yang kamu fokuskan. Energimu mengalir kepada apa yang kamu fokuskan. Kalau kamu mulai fokus pada pada semua sensasi-sensasi yang terjadi, maka sensasi itu akan semakin besar. Kalau kamu fokus pada energi rasa-rasa khawatir, maka cemasmu itu akan semakin besar. Jadi sekarang kita akan berlatih teman-teman untuk kita melatih fokusnya pada energi yang kamu inginkan. Fokus pada yang kamu mau. Fokuslah pada energi yang kamu inginkan. Fokuslah pada energi kesehatan. Fokuslah pada energi kebebasan. Fokuslah pada energi kebaikan, keberanian. Kalau teman-teman lebih fokus pada problem, maka problem itu akan semakin besar. Mengalaminya kan? Jadi tugas teman-teman adalah ketika teman-teman belum mencapai itu adalah untuk mengingatkan teman-teman ketika teman-teman mulai mengatakan hal yang sama. Ini kan yang kemarin. Oke, stop. Mari kita cerita baru. Gitu. Nah, kalau teman-teman bisa melakukan ini, maka teman-teman akan mendapatkan hal yang baik sekali. Masalah utama biasanya adalah teman mungkin sudah tahu apa yang saya katakan ini, tapi teman-teman tidak bisa melakukannya dalam keseharian. Oke, nah artinya teman-teman, ketika teman-teman sudah tahu dan kemudian teman-teman tidak bisa melakukan dalam keseharian, maka teman-teman perlu keputusan yang sangat kuat untuk tidak lagi melakukannya. Ingat, keputusan yang sangat kuat. Keputusan sangat kuat itu membuat Anda punya energi yang kuat untuk kemudian Anda berubah. Dan keputusan yang kuat itu adalah fokus pada energi yang Anda inginkan. Fokus pada energinya, bukan fokus pada apa yang terjadi pada diri teman-teman. Kemudian, yang lain yang membuat teman-teman akhirnya tidak bisa untuk fokus pada yang Anda inginkan adalah karena teman-teman masih menyatu dengan pikirannya. Menyatu dengan pikiran-pikiran hadir. Membenarkan pikiran-pikiran yang hadir. Ya kan? Sehingga akhirnya teman-teman jatuh ke lubang yang sama. Ada pikiran, udah tahu itu sebenarnya nggak perlu, tetap diambil dan akhirnya jatuh lagi.
Besoknya atau selang 1 jam atau selang 2 jam gitu misalnya ada pikiran yang sama lagi, wah nanti kalau ini gimana-gimana, teman-teman ambil lagi dan kemudian berarti teman-teman masuk ke lubang yang sama lagi. Entar besoknya ada pikiran yang sama lagi, oke teman-teman iyakan lagi, masuk lagi ke lubang yang sama lagi. Dan begitu seterusnya. Nah inilah teman-teman di mana saya bilang teman-teman menyatu dengan pikirannya teman-teman sehingga teman-teman masuk ke lubang yang sama. Ada pikiran, tek, masuk lubang yang sama. Oke, jadi bagaimana caranya untuk teman-teman tidak menyatu dengan pikiran? Saya sudah ada pernah bahas di video sini. Oh, ayo ditonton videonya ya. Itu sangat membantu teman-teman. Ya, yang saya katakan adalah ya mungkin tidak gitu ya itu. Atau teman-teman bisa juga anggap bahwa pikiran itu tidak nyata, pikiran itu tidak real. Ya, pikiran itu bukan fakta. Ini akan membantu teman-teman jauh lebih baik. Silahkan dipraktekkan saja, pasti akan bermanfaat. Dan untuk bisa teman-teman biar tidak jatuh ke lubang yang sama, ketika ada pikiran yang sama, kemudian jatuh ke lubang yang sama, maka saran saya teman-teman bisa, kalau mau lebih baik, ikuti online course mengatasi teror pikiran negatif. Oke, silahkan klik linknya di bagian deskripsi. Kemudian, cara yang ketiga, cara yang lain supaya teman-teman tidak jatuh ke lubang yang sama adalah meyakini bahwa, oh, gue yakin banget set itu batangnya besok, misalnya. Udah pasti. Nah, ketika Anda sudah sangat percaya bahwa Anda sangat-sangat percaya bahwa Anda pasti pulih, maka ketika ada pikiran-pikiran yang seperti itu, ada orang-orang yang mengatakan apa, atau kemudian ada berita-berita buruk, apakah Anda akan kemudian ambil pusing dengan itu? Tidak. Oh, gak akan peduli. Kenapa? Besok saya sudah sembuh. Gitu kan? Ngapain saya pikirin mereka gitu? Ngapain saya pikirin berita-berita itu? Enggak akan dipikirkan. Sehingga maksud saya adalah sinilah, peganglah keyakinan bahwa kesembuhan itu memang sudah ada. Sangat yakinlah bahwa itu terjadi. Nah, ketika teman-teman percaya, teman-teman yakin banget bahwa dengan future teman-teman bahwa itu terjadi, maka dibandingkan dengan teman-teman kemudian mikir yang aneh-aneh, teman-teman memikirkan masa depan yang teman-teman inginkan itu sudah benar-benar tercapai, maka teman-teman akan bisa relatif untuk bisa lebih, tadi saya bilang, udahlah, apaan sih? Nah, itu membantu banget. Teman-teman, ketahuilah, kamu hanya akan memaksakan hasil, kamu akan memanipulasi, kamu akan berusaha mengontrol hasil, mengontrol keadaan sesuai yang kamu inginkan ketika kamu tidak percaya akan masa depanmu. Ya, ketika orang percaya akan masa depannya, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan merasa ragu-ragu. Oke, jadi ketahuilah kalau kamu nggak percaya dengan masa depanmu, sekali lagi, berarti kamu akan melakukan apa? Tindakan mengontrol, tindakan untuk memanipulasi, tindakan untuk mendorong, tindakan untuk menjauhkannya, tindakan-tindakan yang justru membuat kamu jadi akan semakin cemas. Izinkan teman-teman untuk mulai sekarang belajar untuk membuat diri kamu untuk keluar dari drama-drama, keluar dari drama-drama pikiran yang sering kamu buat. Drama-drama pikiran itu tidak penting lagi untuk dirimu, tidak penting lagi untuk kamu pelihara. Ya, izinkan kamu punya keyakinan yang utuh. Dan masalah-masalah lainnya biasanya membuat teman-teman merasa nggak mampu untuk tidak mengatakan hal itu, untuk tidak mengeluh, untuk tidak komplain, adalah karena teman-teman masih sensasi. Jadi sensasi yang perlu teman-teman lakukan supaya teman-teman bisa menaklukkan itu, bisa berdamai dengan itu adalah jalani aja teman-teman. Jalani teman-teman, buktikan sendiri dengan pengalamanmu sendiri bahwa kamu baik-baik saja. Tidak perlu menghindar dari sensasi yang ada karena sebenarnya kamu baik-baik saja. Dan tetap percaya bahwa memang itu baik-baik saja. Ternyata kan baik-baik saja teman-teman. Ya, dan untuk kamu bisa lebih tahu lebih jelas, kamu bisa ikuti atau kamu bisa punya buku Bye-Bye Cemas atau buku Anxiety Disorder. Dengan kamu bisa mempraktekkan apa yang saya bahas di sini, saya percaya bahwa kamu pasti segera pulih, bahwa perubahan itu sudah pasti akan hadir dalam diri kamu. Ini proses dan nikmati prosesnya. Dan ketika kamu bisa nikmati prosesnya, maka semuanya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Demikian teman-teman video singkat ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, salam Bye-Bye Cemas.